Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Saputra dengan NIM 40122111133. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian hukum. Tipe penelitian hukum itu ada tiga, yaitu ada exploratory, deskriptif, dan explanatory. Penelitian hukum adalah upaya untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena hukum di masyarakat, sistem hukum, atau kebijakan tertentu. Berdasarkan tujuan, pendekatan, dan metode yang digunakan, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe utama, yaitu exploratory, penelitian deskriptif, dan explanatory. Yang pertama adalah pengertian hukum exploratory. Pengertian hukum exploratory bertujuan untuk menggali dan mengeksplorasi fenomena hukum yang belum banyak diketahui, tidak teridentifikasi dengan jelas, atau bahkan baru berkembang. Jenis penelitian ini sangat penting dalam mengidentifikasi masalah yang muncul dari perubahan sosial, teknologi, atau perkembangan baru dalam sistem hukum yang belum mendapatkan perhatian cukup dalam literatur atau riset. Ciri-ciri penelitian exploratory. Yang pertama, tujuannya untuk menemukan masalah hukum baru yang belum banyak dibahas atau yang membutuhkan pemahaman lebih lanjut. Penelitian berfungsi untuk membangun landasan bagi penelitian lebih lanjut atau untuk merumuskan hipotesis yang lebih jelas. Pendekatannya bersifat terbuka, fleksibel, dan seringkali tidak terstruktur dengan ketat. Metode penelitian ini lebih deskriptif dan kuantitatif. Peneliti mencari pola atau fenomena yang dapat dijadikan subjek penelitian lebih mendalam. Metodenya menggunakan pendekatan studi kasus, wawancara mendalam, dan observasi untuk menggali informasi baru yang sebelumnya belum pernah diteliti atau dijelaskan dengan baik. Contoh kasusnya ialah penelitian mengenai dampak hukum dari kecerdasan buatan atau AI yang digunakan dalam praktik hukum atau analisis masalah hukum yang muncul sering dengan penggunaan teknologi blockchain dalam kontrak digital. Penelitian ini seringkali menjadi langkah pertama dalam menjawab pertanyaan yang lebih besar dalam dunia hukum dan memberikan peta jalan untuk penelitian berikutnya yang lebih mendalam. Yang kedua adalah penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena hukum yang ada secara sistematis dan objektif. Tujuan utama dari penelitian deskriptif adalah memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana peraturan atau praktik hukum diterapkan dalam konteks tertentu. Ciri-ciri penelitian deskriptif ialah bertujuan untuk menyajikan fakta hukum yang ada tanpa memberikan penilaian atau penjelasan mendalam tentang penyebab atau akibat dari fenomena tersebut. Fokus utamanya adalah penggambaran kondisi hukum yang ada. Pendekatannya menggunakan
lebih terstruktur dan menggunakan pendekatan kuantitatif atau kualitatif untuk menggambarkan keadaan hukum di lapangan. Hal ini dapat mencakup pengumpulan data dari berbagai sumber hukum, dokumen, peraturan, atau kebijakan yang ada. Metodenya menggunakan metode studi kasus, analisis, peraturan perundang-undangan, atau wawancara untuk menggambarkan dan mendokumentasikan realitas hukum yang ada di dalam masyarakat atau dalam suatu sistem hukum tertentu. Contoh kasus penelitian ini ialah penerapan hukum perlindungan konsumen di Indonesia atau analisis mengenai implementasi undang-undang kebebasan pers di negara tertentu. Penelitian deskriptif dapat memberikan informasi yang sangat berharga bagi pembuat kebijakan, pengambil keputusan, atau masyarakat umum yang ingin memahami penerapan hukum yang ada tanpa perlu masuk ke dalam analisis mendalam atau penyebab fenomena tersebut. Yang ketiga ada penelitian hukum eksploratory. Penelitian ini berfokus pada tujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara fenomena hukum. Jenis penelitian ini lebih analitis dan bertujuan untuk memahami mengapa dan bagaimana suatu masalah hukum terjadi, serta apa akibat dari fenomena tersebut. Ciri-ciri penelitian eksploratory ini bertujuan untuk menyediakan penjelasan yang lebih mendalam mengenai penyebab dan akibat dari suatu peristiwa atau fenomena hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika yang mempengaruhi peraturan atau praktik hukum tertentu. Pendekatannya biasanya menggunakan metode analisis yang lebih komprehensif seperti analisis teori hukum, analisis perbandingan hukum, atau teori-teori yang menjelaskan fenomena hukum. Peneliti mengembangkan hipotesis yang dapat diuji dan menganalisisnya untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Metode penelitian ini bisa mencakup survei, wawancara mendalam, eksperimen hukum, atau analisis data statistik yang lebih canggih untuk meneliti hubungan sebab akibat. Contoh kasus penelitian tentang bagaimana reformasi hukum tertentu serta kebijakan amnesti pajak mempengaruhi tingkat wajib pajak, atau bagaimana kebijakan hukum perlindungan lingkungan mengurangi polusi di suatu negara. Penelitian eksploratory memiliki peran penting dalam memberikan wawasan yang praktis dan teoritis yang lebih kompleks tentang hubungan antara hukum dan masyarakat serta dampak kebijakan hukum dalam perubahan sosial. Perbedaan penelitian hukum pada jenjang sarjana, magister, dan doktoral. Penelitian hukum di berbagai jenjang pendidikan sarjana, magister, dan doktoral memiliki tujuan, kompleksitas, dan tingkat kedalaman yang tertentu. Yang pertama adalah penelitian hukum pada jenjang sarjana atau S1. Penelitian hukum pada jenjang sarjana lebih berfokus pada pengembangan kemampuan dasar mahasiswa untuk memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep hukum yang telah dipelajari selama perkuliahan.
Skripsi pada jenjang ini adalah penelitian yang relatif lebih sederhana yang mengharuskan mahasiswa untuk mengidentifikasi masalah hukum, menganalisisnya, dan menawarkan solusi dasar atau rekomendasi. Ciri-ciri penelitian hukum pada jenjang sarjana. Yang pertama, tujuan membuat skripsi ini adalah membantu mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan penelitian dasar dengan masalah topik yang terbatas dan memadai, serta mampu melakukan analisis dasar terhadap masalah hukum yang ada. Pendekatannya biasanya menggunakan lebih deskriptif dan terfokus pada identifikasi masalah hukum yang tidak terlalu kompleks. Mahasiswa diminta untuk mengkaji kasus atau masalah yang sudah ada dan memberikan pemahaman dasar tentang bagaimana hukum berfungsi dalam konteks tersebut. Metode pengumpulan data lebih sederhana seperti studi kasus, analisis peraturan perundang-undangan, dan wawancara singkat dengan narasumber. Penelitian hukum pada jenjang magister. Pada jenjang magister, penelitian hukum lebih mendalam dan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis, analitis, dan teoritis dalam menghadapi permasalahan hukum. Pada jenjang S2 atau magister itu disebut tesis. Tesis ini umumnya lebih kompleks dan mencakup analisis yang lebih mendalam terhadap masalah hukum tertentu. Ciri-ciri penelitian hukum magister. Yang pertama, tujuannya memberikan mahasiswa kemampuan untuk mengembangkan argumen hukum yang lebih kompleks serta memberikan kontribusi terhadap pemahaman teori atau praktik hukum. Pendekatan pada tesis ini adalah mahasiswa dituntut untuk menggabungkan teori dan praktik hukum dalam mengatasi masalah hukum yang lebih besar. Metode penelitian lebih kompleks dengan kemungkinan menggunakan studi kasus lebih besar, pengumpulan data lapangan, wawancara dengan praktisi hukum, serta pendekatan teori yang lebih mendalam. Yang terakhir adalah penelitian hukum pada jenjang doktoral atau S3. Penelitian pada jenjang doktoral adalah yang paling kompleks dan mendalam. Disertasi doktoral bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan baru dalam bidang hukum dan memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan ilmu hukum. Penelitian doktoral mengharuskan peneliti untuk menghasilkan karya yang orisinil yang bertujuan menunjukkan kemampuan penelitian yang sangat canggih dan terperinci. Ciri-ciri penelitian ini ialah bertujuan untuk membuktikan kemampuan peneliti untuk berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum secara signifikan. Pendekatan pada penelitian ini ialah harus dapat menghasilkan analisis yang bersifat orisinil, kritis, dan teoritis yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Metode pada penelitian ini menggunakan metodologi canggih, baik kualitatif maupun kuantitatif. Baik, sekian dari penjelasan dari saya. Bila ada salah kata,
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.